Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak sekali nikmat, karunia dan hidayah, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kula panjenengan diparingi sehat waras dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rezeki yang berupa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, rezeki-rezeki yang lain, kita sebagai hambanya mampu mensyukuri segala nikmat yang diberikan, yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sehat dan nikmat-nikmat yang lain itu sangat mahal. Ketika kita dalam kondisi sehat walafiat, kita menganggap bahwa nikmat tersebut hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi ketika sedikit sakit saja, itu sudah terasa sekali nikmat berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi pilek mawon sampun nafase radi mboten longgar niku pun rasane nggih mboten sekeca. Nembe ngrumaosi bilih nikmat ora pilek niku luar biasa. Apalagi hal-hal yang lain sampai kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mata kita normal, setiap detik, setiap saat masih bisa berkedip. Cobi bayangkan menawi kula panjenengan mboten saged berkedip 1 jam saja, itu harganya sudah mahal. Harganya sudah mahal. Dereng sanes-sanesipun. Nggih.
jantung, kemudian paru-paru, belum sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Ini kalau kita telisih, kita teliti satu persatu, banyak sekali nikmat-nikmat yang kita ketika diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala itu anggapnya itu hal yang biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Nikmat yang harus kita syukuri yang dipesankan pertama kali oleh seorang Luqman Al-Hakim, Pak. Namanya Luqman Al-Hakim niku nggih tiyang biasa kados kula panjenengan. Laki-laki, bapak-bapak. Niku mulang, Pak. Mulang dateng anak-anake, dateng keturunane. Pelajarane napa mawon? Setunggal Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah itu sesuatu yang membawa kebaikan, membawa kepentingan bagi Luqman ketika berpesan kepada anaknya. Ini sebenarnya hendaknya harus diteladani, Pak, ditiru oleh pemimpin dalam rumah tangga, terutamanya bapak atau siapa saja yang berkewajiban di dalam keluarga tersebut, itu menyampaikan pelajaran ini, Pak. Saking hebatnya pelajaran yang disampaikan oleh Luqman kepada keturunannya, yaitu libnihi, ya, kepada anaknya, berupa hikmah. Itu yang pertama yang dipesankan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Nomor siji nek ngandani anake niku menurut pelajaran dari Al-Qur'an, pelajaran yang harus disampaikan adalah pelajaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang ini sedikit sekali anak-anak generasi kita itu yang pandai bersyukur. Adanya mengeluh, adanya kurang, adanya protes. Kurang begitu memahami, kurang begitu nerima, kurang begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya yang pertama, anishkur lillah. Bersyukurlah kamu hai nak, ya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Makanya di sini disebut sebagai suatu hikmah, pelajaran yang sangat mulia, pelajaran yang sangat tinggi. Nomor setunggal, anishkur lillah. Maka setiap pengajian, setiap pengaosan itu, setiap ada momentum atau peristiwa pengajian ngoten iki mesti orang yang menyampaikan kajian itu yang pertama adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tuntunannya ada. Yang pertama disampaikan
pelajaran oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya dan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang nomor 1 yaitu bersyukur. Anishkur, ya, bersyukurlah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, maka itu adalah mensyukuri dirinya sendiri. Fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya kalau kalian bisa bersyukur, itu adalah pada hakikatnya mensyukuri dirinya sendiri. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, apabila kalian pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan azidan itu menambah tapi tidak terbatas, menambah yang banyak. La azidannakum, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan syukur kamu itu dengan nikmat-nikmat berikutnya. Jadi nek kula panjenengan pandai bersyukur, niku nikmat berikutnya akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nanging yen kula panjenengan niku mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azabi, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jadi bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, orang-orang yang mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Pesan Luqman yang pertama sesuai dengan perintah Allah ini. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah wa mashkur wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Kalau kamu ingkar terhadap nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, ya, sesungguhnya Allah itu Ghaniyyul Hamid. Nembe punya apa sedikit sudah sombong, sudah congkak, sudah gembedi. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tadi kalau di dalam surat Luqman, sesungguhnya kamu itu kecil. Allah itu ghaniyun, maha kaya raya. Jadi kalau hanya punya triliunan, punya miliaran, itu Allah Subhanahu wa taala masih jauh segalanya. Maka jangan sampai kita sombong dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah. Muqaddimahnya aja. Kemudian yang kedua yaitu marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat sing biasa mawon, sing standar nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikai sayyidina nggih monggo mboten napa-napa. Tapi nek mboten pas salat, nek pas salat Allahumma sholli ala Muhammad. Nek enten di luar salat jenengan pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad monggo.
tidak masalah. Misalnya jenengan berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mboten napa-napa. Tapi jenengan Allahumma sholli ala Muhammad, leres, tidak usah dipermasalahkan hal-hal yang kecil seperti itu. Ya, yang paling utama kita adalah melakukan, meyakini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi ingkang dipun dawuhaken, dipun perintahaken wonten ing Al-Qur'an. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat niku malam yang terbaik di antara hari Jumat, itu hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain bagi umat Islam. Pramila nek malam Jumat niku usahakan lebih kiyeng ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih istimewa daripada hari-hari yang lain. Hari istimewanya umat Islam itu hari Jumat. Makanya di dalam Al-Quran ada surat khusus yang dinamakan surat Al-Jumat. Tapi kadang-kadang memaknai malam Jumat, hari Jumat keliru. Dadak digoleki rangkepane. Ya niku nek tumrape wong Jawa nggo hitungan dina tok. Hitungan dina saja tidak ada masalah. Tapi sebenarnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, hari yang khusus istimewa bagi umat Islam itu hari Jumat. Titik. Sampai ada idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Nek sliramu ngerti tandane bahwa iki dina Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepet-cepetlah. Fas'au itu Pak, dengan bergegas, dengan secepatnya, fas'au ila dzikrillah, bercepat ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ingkang dipun wastani zikir, zikrun niku maknane kemutan, Pak. Ingat. Nah, yang dimaksud ingat di sini adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek kula panjenengan ngerti, oh ini malam Jumat, iki dina Jumat, niku fas'au ila zikrillah. Ojo malah kendo, harus fas'au, bergegas ila zikrillahi wa dzarul bai, cepet-cepet ingat kepada Allah dan tinggalkan urusan-urusan. Nek nggon kene munine wa dzarul bai, tinggalkan daganganmu. Sebabnya zaman biyen akeh usahane iki padha berdagang, jadi saudagar. Maka kalimatnya di sini tinggalkan perdaganganmu. Kalau sekarang ya sudah berkembang karena jenis usaha itu tidak hanya berdagang. Ada yang bertani, ada yang pegawai negeri, ada yang tukang, macam-macam.
Maka fas'au ila zikrillah. Dados nek kula panjenengan kemutan hari Jumat harus segera noto diri zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzarul baik, dan meninggalkan urusan-urusan keduniaan. Napa melih nek wayahe Jumatan nika nggih sesegera. Nah kula ningali teng mriki masih terbiasa punya anggapan nek Jumatan kuwi yo jam 12. Padahal jadwal sholat itu menyesuaikan dengan jadwalnya. Ada jadwalnya. Tidak harus jam 12. Nah, fas'au ila zikrillahi menika monggo kula panjenengan awit sonten nggih maghrib krungu adzan maghrib iki malam Jumat. Berarti sesuk hari Jumat. Kita menata diri yaitu zikrullah. Cepat-cepat kita mempersiapkan diri mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazarul baik, meninggalkan maksudnya meninggalkan itu ya dengan normal yang normatif ya Pak. Tidak kemudian ditinggal prung. Tapi kalau di Mekah dan Madinah itu memang kalau azan dagangan itu pada ditinggal Pak. Tokonya itu cuma ditutup pakai kain, padahal toko emas, toko pakaian macam-macam niku nek pun wekdal azan enten sing ditutup, enten sing ming ditinggal tok. Ini karena sudah yakin, sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Fas'au ila zikrillah niku. Wazarul baik, meninggalkan urusan-urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nek kula panjenengan bisa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, dzalikum khairul lakum. Seperti itu sangat baik bagi kula panjenengan. Khairul lakum, bagus bagi kalian. Jadi nek kula panjenengan saged kados niku bagus banget Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kita semua ini mengetahui hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat itu. Sampai pada kalimat terakhirnya, ayat terakhirnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wallahu khairur raziqin. Jadi ampun kuwatir nek kula panjenengan meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan kegiatan untuk berjamaah Jumat, berzikir ingat kepada Allah, kemudian kita itu takut kekurangan, tidak. Jangan. Karena Allah jamin pada kalimat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka yakin mawon Pak, nami dintene Jumat nek perlu awit esok. Tapi misalnya kagungan pekerjaan yang penting, tapi nek mriki pun saya niku misalnya kerja nukang dan sebagainya hari Jumat libur,
Itu tepat Pak. Libur jangan hari Ahad. Ya. Oh iya, tadi kan kalau hari besarnya orang Islam kan hari Jumat ya Pak. Kalau orang Nasrani hari besarnya, tapi ora penting. Jangan ngerti mawon sing penting. Hari Ahad. Dan agama Yahudi niku hari Sabtu Pak. Namanya hari Sabat. Dulu ada kisahnya itu. Jadi orang Yahudi itu kalau hari Sabtu dilarang mencari ikan, dilarang mancing dan sebagainya itu. Tapi kemudian diakali Pak, masange perangkap itu jaring apa pancing, kuwi masange dino sadurunge hari Sabtu. Terus ditinggal, engko jupuke dina diakali kaya niku, Pak. Lah, niku kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khosiin. Menjadi kera, Pak. Orang-orang yang tadi melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala hari Sabat tadi, itu orang Yahudi zaman Nabi Musa itu. Niku jadi kera. Di Al-Qur'an dikisahkan seperti itu. Kunu qiradatan khosiin. Mereka menjadi kera yang hina. Kera yang sangat jelek. Ya. Jadi nek wong Islam niku hari istimewanya itu hari Jumat. Kalau orang Nasrani itu dino Minggu, jenenge nek kono ngarani harinya Minggu. Sebenarnya kalau dalam hitungan Arab itu harinya itu namanya Ahad. Ramilok dibiasakan saja. Kita itu kalau nyebut jangan Minggu tapi Ahad. Ya, karena Minggu itu dari bahasanya dia. Domingo, Domingo, Domingo. Akhirnya wong Indonesia tiru-tiru. Minggu, Domingo itu pemimpin agamanya itu, pastornya itu. Jadi kumpul ke gereja bertemu dengan Domingo, kemudian jadi hari Minggu. Maka kita biasakan kalau nyebut itu hari Ahad. Itu yang lebih bagus. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, hari kita itu sangat istimewa bagi orang Islam. Maka tadi banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan tentang hari Jumat, terutama idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati yang saya sering bacakan kalau setiap malam Jumat itu. Ini adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita cepat-cepat kita fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai. Jangan sampai kita malah kalau hari Jumat, malam Jumat kendor ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada halangan, ada itu masih mending ya. Misalnya ada kegiatan apa yang jadwalnya nabrak pas hari Jumat itu, misalnya bepergian hari Jumat dan sebagainya, tapi usahakan hindari bepergian. Maksudnya bepergian yang mengganggu, nanti kira-kira wayai Jumatan sulit berjumatan. Misalnya naik kereta, kemudian naik bis, itu kan kalau pas Jumat itu sulit. Itu hindari yang seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami itu. Pas hari Jumat naik bis ternyata tanggung. Di perjalanan masih naik bis, Jumatannya sudah mulai. Akhirnya saya turun, Pak. Turun dari bis. Saya minta turun, kemudian sholat Jumat.
yang dipentingkan. Banyak cara, banyak indikasi orang-orang yang bisa menekan kita itu kalau punya acara itu dipepet-pepet ke dino Jumat, Mak, untuk menekan kita. Kadang-kadang malah misalnya urusan dengan bank gitu, Pak. Engko tanda tangane pas dino Jumat, dipaske menjelang Jumatan, biar orangnya tidak bisa Jumatan. Nah, yang seperti itu kita harus waspada. Jangan sampai kita menjual akidah kita hanya urusan-urusan keduniaan. Ini. Maka kalau bepergian dan sebagainya usahakan ya ini tadi, kalau Jumat ya diarah-arah, kecuali bawa kendaraan sendiri, Pak. Bawa sepeda motor sendiri, bawa mobil sendiri, bisa berhenti di tempat-tempat kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Termasuk tadi malam sebelum hari Jumat, yaitu malam Jumat itu kita perbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya lanjutkan sekali saja mengingatkan lagi zikirnya Bapak-bapak, Ibu, monggo kita lanjutkan zikirnya, kita ulang lagi. Astaghfirullah. Monggo sedaya. Astaghfirullah. 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 Terus Allahumma anta salam wa minka salam tabarokta ya dal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, digenepi sendiri ya nanti ya. Dilanjutkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yasfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Oh tadi ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Mekaten jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini yang pertama mengenai keistimewaan hari Jumat menurut ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam Islam. Yang kedua tadi kita mengulang lagi mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Katen nyuwun pangapunten ingkang kula matur kirang leres, monggo dipun tutup kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.